Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang kami hormati rahimani wa rahmakumullah, kita sampai pada video yang terakhir, video yang ke-26 dari pembahasan kitab Nurul Bayan jilid yang pertama. Pada video kali ini kita akan bahas bab yang ke-16 atau yang terakhir dari jilid yang pertama, yaitu hamzah. Bisa dibuka di buku panduan pada halaman 26, bab ke-16, hamzah. Hamzah ada dua, yaitu hamzah wasal dan hamzah qat'i. Hamzah wasal sudah kita bahas bersama-sama pada bab lam qamariyah maupun lam syamsiyah. Sedangkan hamzah yang kedua, yaitu hamzah qat'i, adalah hamzah yang dibaca dan ditulis hamzahnya berupa kepala ain kecil. Cara membaca hamzah wasal, ada tiga cara. Yang pertama, dibaca dengan fathah apabila berada di awal isim yang kemasukan alif lam. Ini yang sudah sering kita baca pada bab lam qamariyah dan lam syamsiyah. Semuanya adalah contoh dari hamzah wasal yang dibaca dengan fathah, yaitu pada isim yang diawali dengan alif lam. Kemudian yang kedua, hamzah wasal yang dibaca dengan kasrah terdapat dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika berada di awal isim sima'iyah, yaitu isim yang pengucapannya langsung menyesuaikan dengan apa yang didengarkan dari penutur aslinya, yaitu orang-orang Arab. Dan isim-isim sima'iyah hanya sedikit, contohnya ismun, ibnun, dan ibnatun. Kemudian yang kedua, dibaca kasrah pula ketika huruf ketiga dari sebuah fiil berharokat kasrah maupun fathah. Contohnya idhab dan ijlis. Dan yang terakhir dibaca dengan dhammah apabila huruf ketiga dari sebuah fiil berharokat dhammah. Contohnya uktub. Berikutnya kita lihat pembahasan yang ada di kitab Nurul Bayan jilid yang pertama pada halaman 76. Secara umum semuanya sudah ada dalam buku panduan yang kita baca tadi. Namun di sini ada beberapa tambahan contoh, misalnya pada bagian yang pertama dua baris, baris yang kedua dari atas, di situ contoh hamzah qat'i, hamzah qat'i yang ada tanda ain kecil atau kepala ainnya, itu disebut hamzah qat'i, dibaca baik di awal, di tengah maupun di akhir, atau selalu dibaca. Sedangkan hamzah wasal tidak, hamzah wasal hanya dibaca ketika di awal. Contoh hamzah qat'i di situ diberikan contoh Ahmadu, Ibrahimu, amaro, irama, asfaro. Kemudian yang kedua, pembagian cara membaca hamzah wasal, ada yang dibaca dengan fathah, kemudian dibaca dengan kasrah, dan ada yang dibaca dengan dhammah. Yang dibaca dengan fathah contohnya al-masjidu, ar-rahmanu. Yang dibaca dengan kasrah ada dua bagian. Bagian yang pertama ibnun, ibnatun, ithnani, ithnatani, imru'un, imra'atun, ismun. Inilah yang tadi kita baca dengan sebutan isim sima'iyah. Kemudian yang kedua, yaitu ketika harokat ketiga dari sebuah fi'il kasrah atau fathah, maka dibaca hamzah wasal dibaca dengan kasrah. Contohnya di sini ada iqra, idhab, ihbit, idrib, istaghfir. Kemudian yang terakhir, hamzah wasal yang dibaca dengan dhammah, yaitu apabila huruf ketiga dari sebuah fi'il berharokat dhammah. Di sini dicontohkan ud'u, usjud,
ujtuthat dan ustuhzi'a, maaf. Kemudian cara mengejanya dalam kalimat Al-Qur'an, di sini ada 2 baris. Saya akan membaca baris yang pertama. Saya baca semuanya, ya. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam qamariyah mudharah al ra sakinah al qur'a alif mad badal harakatan al qur'anu hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha a lam syamsiyah mudghamah firra'il maftuhah ar-ra sakinah ar-rahma alif mad tabi'i harakatan ar-rahmanu hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha i. Perhatikan di sini karena dibaca i maka kita eja juga menyesuaikan dengan kata nabda'u biha i. Berikutnya qaf sakinah muqalqalah iqra hamzah sakinah iqra hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha i ha sakinah ihdina alif mad tabi'i harakatan ihdina. Berikutnya baris yang kedua hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha u sin sakinah ustu ha sakinah ustuhzi'a hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha u jim sakinah muqalqalah ujtu fa syadda fathah ujtussa ta sakinah ujtussat hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha i mim sakinah imra ta tanwin bid dhammi imra'atun. Kemudian pada kotak yang terakhir di situ diberi warna kuning, ada penjelasan khusus. Kalau kita perhatikan di situ ada kata imsyu pada kata yang pertama imsyu. Kalau dikembalikan kepada kaidah seharusnya bacanya umsyu karena harokat ketiga dari fi'il tersebut yaitu dhammah. Maka seharusnya hamzah waslnya dibaca menjadi umsyu. Tetapi tidak. Pada contoh ini hamzah wasl dibaca dengan kasrah imsyu. Karena alasannya yaitu menyesuaikan dari asal kata fi'il tersebut. Imsyu itu asal kata fi'ilnya yaitu imshiyu, ya, imshiyu. Jadi secara asal harokat ketiganya kasrah, ya. Secara asalnya harokat ketiganya kasrah sehingga hamzah wasalnya juga kasrah, ya. Sekali lagi di sini imsyu bukan umsyu, ya, karena dikembalikan kepada bentuk asal dari fi'il tersebut. Saya baca hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha i mim sakinah imsyu waw mad tabi'i harakatan imsyu alif sifar mustadir la yuntaq imsyu wa hamzatu waslin tasqutu waslan sad sakinah wasbiru wa waw mad tabi'i harakatan wasbiru alif sifar mustadir la yuntaq wasbiru imsyu wasbiru. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk video pembahasan kitab Nurul Bayan jilid yang pertama. Kemudian pada halaman-halaman berikutnya ada beberapa latihan membaca kalimat Al-Quran langsung dibaca tanpa dieja.
sampai akhir halaman. Demikian yang bisa kita sampaikan pada video tutorial pembahasan kitab Tajwid Nurul Bayan jilid yang pertama. Semoga bermanfaat. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.